Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk satu hari lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa biar hari-hari ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus menyertai umat-Mu dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh setiap hari lebih lagi mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, mengalami sendiri Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap mereka ya Bapa. Supaya dalam setiap hari keseharian mereka, mereka boleh sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan terus menyertai setiap apapun yang mereka lakukan. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, keluarga mereka. Kau berikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang mungkin sedang hari-hari ini mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar terus kami mengandalkan Tuhan dalam sepanjang tahun ini ke depan Tuhan. Kami percaya mungkin hari-hari ada banyak tantangan, ada banyak godaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau terus andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk para pemimpin kami juga Tuhan, pemimpin rohani kami di Rayon 2 ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo Tuhan, dan segenap wakil-wakilnya di Rayon 2 ini ya Bapa. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan terus Engkau curahkan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa biar ada roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh memimpin kami di Rayon 2 ini dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada kesehatan juga buat hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan menjaga mereka, keluarga mereka. Kami berdoa biar apa saja yang mereka lakukan, Tuhan sertai setiap langkah-langkah mereka. Khususnya dalam pelayanan mereka di Rayon 2 ini ya Tuhan. Biar Tuhan terus kasih hikmat, agar mereka boleh memimpin kami dengan tuntunan Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Kami percaya di masa-masa ke depan ini kami melihat perubahan yang semakin baik dalam bangsa kami. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa biar pandemi COVID-19 ini juga boleh segera berakhir di dalam bangsa kami. Kami perkatakan Tuhan gelombang ketiga tidak akan terjadi di bangsa kami. Kami berdoa terus biar Tuhan memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini dan juga dari krisis ekonomi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami juga. Kami berdoa buat Pak Presiden Joko Widodo, Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan segenap menteri, aparat militer, aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan menuntun mereka, biar mereka ada roh takut akan Tuhan juga dalam kehidupan mereka dalam memimpin bangsa kami, agar bangsa kami boleh keluar dari setiap krisis ini dengan baik dan mengalami terobosan demi terobosan, perubahan demi perubahan, agar Nama-Mu dimuliakan atas bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa.
Juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biar firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ini ditabur di tanah yang subur dalam hati kami, sehingga sungguh kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kami, agar dalam kehidupan kami sungguh nama-Mu dimuliakan. Ada buah-buah yang keluar dari kehidupan kami, sehingga banyak orang boleh melihat bahwa dalam kehidupan kami ada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, biar nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar sungguh-sungguh yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Amin. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat baik untuk kita semua. Pandemi terus berjalan, kita melewati hampir 2 tahun ini. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi keadaan yang benar-benar baru yang belum pernah kita lewati. Kita bingung menghadapi keadaan ini. Tapi biarlah kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dan tidak pernah ingkar janji. Mari kita pelajari pada hari ini dari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan, ini yang Yosua katakan waktu umurnya sudah lanjut. Dia berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara, saya percaya waktu Yosua berkata seperti ini, saudara, dia melihat ke belakang sebentar apa yang dia lewati bersama dengan bangsa Israel dan juga bersama dengan Tuhan. Yosua waktu melewati semuanya, dia bukannya tidak mengalami hal-hal yang tidak enak. Mereka harus mengalami namanya peperangan, mengalami kesulitan, ya, masa-masa persoalan yang harus mereka hadapi. Tetapi pada akhirnya dia berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Janji Tuhan yang baik bukan hanya untuk diri Yosua secara pribadi, bukan hanya untuk keluarganya secara pribadi, tapi satu bangsa. Saya percaya Tuhan yang disembah oleh Yosua jugalah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan yang baik pasti juga akan terjadi untuk setiap saudara dan saya yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, saya ingin kita semua saat ini kita belajar apa sih yang Yosua alami, apa sih yang harus saudara dan saya lakukan hari-hari ini. Saudara, kita harus menggunakan paradigma yang baru. Artinya saudara, kemungkinan besar hal-hal yang dulu pernah kita lewati, hal-hal yang dulu pernah kita lakukan dengan berhasil, belum tentu kita bisa lakukan di zaman sekarang. Dari setiap zaman, dari setiap bangsa, pasti mengalami perubahan-perubahan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kuasa Roh Kudus tetap sama, berkuasa sampai hari ini. Percayakah saudara akan hal itu? Tuhan menyertai kita. Nah saudara, kitab Yosua pasal yang pertama, kita akan baca. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, setelah Musa mati, Tuhan berbicara pada Yosua, dikatakan hambaku Musa sudah mati. Apakah Yosua tidak tahu bahwa Musa sudah mati? Yosua sangat tahu Musa sudah mati. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan, cara-caranya Musa itu yang lama, tidak akan lagi digunakan dengan di zamanmu sekarang Yosua. Tuhan akan pakai dengan cara-cara yang baru. Nah, saudara, oleh sebab itu jangan pakai cara yang lama. Saudara dan saya harus tanya Tuhan,
dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus tanya Tuhan, Tuhan di zaman sekarang ini, di tengah-tengah pandemi ini, saya percaya Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap Allah yang sanggup menolong kami semua. Tapi beritahukan kami Tuhan, cara-caranya, apa yang harus kami lakukan seperti yang Engkau kehendaki. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan yang suruh kita untuk berseru. Lalu dia katakan, aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang engkau tidak ketahui. Saudara, biarlah seperti Yosua, dia selalu berseru pada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Demikian kita pada zaman ini. Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengikuti tabut Allah, untuk menjaga jarak, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena Tuhan katakan, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah saudara, ini yang kita harus mengikuti Tuhan di zaman sekarang ini. Percayalah, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan keselamatan, kesejahteraan untuk setiap saudara dan saya. Tuhan memberikan kita rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang sangat baik untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Di ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua dan janji Tuhan juga kepada kita. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, kalau dulu Tuhan menyertai kita, saya percaya sekarang pun dan bahkan sampai selama-lamanya, Dia, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Saya percaya janji Tuhan yang baik pasti akan digenapi untuk setiap saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah saudara, kita semua tahu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita mendengar pesan daripada gembala sidang kita tentang Pentakosta ketiga. Akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kita juga tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan dan sedang membangkitkan generasi muda ini. Diberikan kuasa untuk dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya penuaian jiwa bicara soal keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan orang-orang yang diselamatkan pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu iblis. Iblis kerjanya hanya mencuri, membunuh dan membinasakan umat manusia. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka, yaitu saudara dan saya, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan lahir dalam dunia ini, Dia mati dengan penderitaan yang luar biasa untuk supaya saudara saya yang percaya pada Dia tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki keselamatan dan kita hidup diberkati oleh Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Dia lakukan semuanya untuk saudara saya karena Dia sangat mengasihi kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan kerjakan untuk kita sehingga janji Tuhan pasti akan digenapi untuk setiap saudara dan saya yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada pesan Tuhan khusus untuk Yosua. Dari ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan bicara kepada Yosua, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah dan beranilah akan janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah memilih, menetapkan Yosua. Melalui Yosua, melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, maka satu bangsa akan mengalami janji Tuhan yang dijanjikan kepada Musa. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pesan ini juga untuk setiap saudara dan saya. Saudara dipilih oleh Tuhan, bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Dan Tuhan tetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah.
Sehingga apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Saudara dipilih oleh Tuhan. Melalui hidupmu, seisi keluargamu pasti akan diselamatkan, diberkati, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Maukah saudara dan saya menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Saudara, mungkin saudara adalah seorang ayah, seorang suami. Melalui hidupmu, keluargamu pasti akan diselamatkan. Mungkin kau seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, atau engkau mungkin seorang anak. Mungkin keluargamu belum semuanya percaya pada Yesus. Tapi percayalah, waktu engkau meneguhkan hatimu, bahwa engkau tahu bahwa engkau dipilih oleh Tuhan, melalui hidupmu, sisi keluargamu pasti akan diselamatkan. Diberkati, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami janji Tuhan yang baik untuk saudara dan saya. Mungkin juga engkau adalah pemimpin dalam perusahaanmu. Mungkin engkau seorang ketua kelompok sel, ketua kul, gembala kul. Atau mungkin juga seorang gembala dari sebuah gereja. Dengar baik-baik, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah menentukan memilih engkau melalui hidupmu, maka orang-orang yang bersama dengan engkau akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Yang percaya, katakan amin. Pesan Tuhan kepada Yosua, dan tentu saja untuk setiap saudara dan saya juga. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, saya percaya Yosua waktu menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, dia juga mengalami namanya kegentaran. Mungkin dia berkata, apakah saya akan berhasil membuat bangsa ini mencapai janji Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa? Saudara, waktu Tuhan kasih perintah ini ada satu perkataan atau kalimat dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa di sini yang ingin berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita? Pasti setiap kita semua, saudara dan saya, kita ingin berhasil. Saudara, berhasil di sini yang pertama adalah kita akan berhasil mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Tapi berhasil yang kedua adalah apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel, sehingga apa yang baik yang Tuhan janjikan semuanya terpenuhi. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya kita bisa berhasil dan beruntung seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel? Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan hukum, dengan perintah yang Tuhan berikan kepada Musa hambanya. Saudara, tentu saja sekarang Tuhan ingin setiap kita semua dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya, kita perlu setiap hari baca firman Tuhan, baca Alkitabmu, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuat saudara dan saya berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Kenapa kita akan berhasil? Firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan mentaati firman-Ku, perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mentaati firman Tuhan, itu disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan heran, engkau akan bisa berhasil mengatasi masalah hidupmu. Dan engkau akan berhasil apa yang kau lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Ada keberuntungan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini keadaan belum berubah, percayalah, cepat atau lambat
pertolongan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, pasti akan datang untuk setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. Berikutnya, Tuhan juga memberikan perintah kepada Yosua, dikatakan di ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saudara, ini bukan anjuran, bukan saran, bukan dihimbau, tapi Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan kasih perintah untuk saudara dan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah Tuhan nyertai kita. Ini perintah, kita harus menguatkan, meneguhkan hati kita. Sama seperti Raja Daud di 1 Samuel 30 ayat 6. Firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, mungkin hari-hari ini ada yang sudah mulai tawar hati, mulai kecut, mulai bingung, mulai kecewa, putus asa. Tapi biarlah kita menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Saudara perlu ambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya waktu kita menanti-nantikan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan akan memperbaharui kita semuanya. Dan sehingga kita bisa mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Dan di ayat yang ke-12 dari Yosua 1, Yosua berbicara kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu, bahwa mereka harus ikut berjuang bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan saudara, apa respon daripada pasukan di mana Yosua berbicara kepada mereka? Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, ia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, bukan hanya Tuhan yang memberikan perintah kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetapi ada orang-orang juga yang berdiri bersama dengan Yosua. Saya percaya, saudara, jangan takut, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya di zaman seperti ini. Dan juga ada orang-orang yang Tuhan tentukan berdiri bersama kita, berjalan bersama kita, untuk semua janji Tuhan terjadi atas hidup kita, atas kota kita, dan atas bangsa kita. Saya percaya penuaian jiwa yang terbesar pasti terjadi untuk bangsa kita Indonesia. Mari kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Semua janji-janji Tuhan yang baik, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya pasti akan digenapi untuk saudara dan saya yang percaya, mengasihi, dan berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya ini yang harus kita pastikan, bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai saudara dan saya, karena kita berjalan dalam rencana dan rancangannya. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya tidak tahu keadaan saudara pada hari ini. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan, putus asa. Mungkin ada yang berkata, aku rasanya mau mundur saja. Aku rasanya sudah tidak kuat lagi. Aku tidak bisa lagi menghadapi keadaan seperti ini. Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jangan lupa, saudara tidak berdiri hanya untuk dirimu sendiri secara pribadi. Tapi ada orang-orang sekitarmu yang kita harus layani. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman-teman kita di kantor, di kampus, di sekolah. Mungkin itu teman-teman kita di gereja, di mana engkau dipercayakan sebagai pemimpin. Mari saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Tuhan Yesus mengerti keadaan kita. Tuhan Yesus mengerti kebingungan kita. Tuhan Yesus mengerti keputusasaan saudara dan saya. Dia pernah alami hal yang sama, bahkan lebih berat daripada apa yang pernah kita alami. Kalau saudara ingat, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia begitu ketakutan, seperti mau mati rasanya. Dia bilang itu kepada murid-muridnya. Saudara, lalu apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Yesus dengan rela, dia lakukan kehendak Bapa. Dia mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya diselamatkan. Untuk kita boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan. Dia lakukan untuk saudara dan saya. Inilah keyakinan kita. Kita pasti mengalami keselamatan, mujizat, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat karena kasih Yesus. Yesus sudah lakukan itu semua untuk saudara dan saya. Bagian kita hanyalah, ayo kita percaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya hari ini juga Tuhan menjamah hidupmu. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Engkau bangkit dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang, bagi generasi ini. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Yesus kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Berapa banyak daripada saudara pada saat ini berkata, Tuhan, kuatkan aku Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan, aku mau bangkit kembali, supaya janji Tuhan terjadi dalam hidupku, untuk keluargaku. Mari taruh tanganmu di dada, berseru pada Yesus saat ini. Yesus akan menguatkan engkau, memulihkan engkau. Tuhan, jamah setiap anak-anakmu di rumah Tuhan. Jamah saat ini ya Tuhan, jamah. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Pulihkan semuanya ya Bapa. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar melalui hidup mereka Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keselamatan, mujizat, kesembuhan, pemulihan. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.